Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وأما الاعتقاد وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمات الشهادة كلمة الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك إلى آخره. Adapun terkait dengan keyakinan dan perbuatan-perbuatan hati, seberapa yang wajib dipelajari oleh kita sebagai mukallaf. Wajib mengetahui keyakinan dan perbuatan-perbuatan hati itu sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan yang terlintas di dalam jiwa orang itu, dalam fikiran dia. Jika terlintas di dalam fikiran atau jiwa dia keraguan terkait pengertian yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini apa maksudnya ini? Maka wajib dia mempelajari apa saja yang dapat sampai menghilangkan keraguan itu. Ini apa sebetulnya? Oh, saya ngajilah tentang ini, supaya jangan ada rasa ragu lagi. Ya, sebatas itu saja. Tetapi jika tak ada lintasan keraguan itu pada diri dia, dia belajar sudah. Tak ada datang bisikan yang aneh-aneh daripada fikiran dia. Ini maksudnya apa? Tak sampai begitu. Matilah dia. Padahal belum sampai dia pada pelajaran untuk meyakini bahawa kalam Allah adalah qadim. Dan itu dikaji kalau kita mengaji dalam mazhab Imam Asy'ari. Salah satu di antara sifat Allah adalah kalam, berkata-kata. Kalam Allah itu qadim. Tapi tak pernah ada terlintas di apa ini. Tak, dia yakin saja Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang berkata-kata, sudah. Tak ada dia ragu yang lain-lain. Mati dia sebelum dia mempelajari berkeyakinan bahawa kalam Allah qadim. Wa annahu mar'iyun, bahawa Allah dapat dilihat di akhirat. Bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat. Laisa mahallan lil hawadis. Wa ta'ala laisa mahallan lil hawadisi. Bahwasanya Allah bukanlah tempat bagi segala yang baharu. Artinya yang baharu tidak tinggal di dalam zat Allah Ta'ala. Tak ada sampai begitu. Ila ghairi dzalika mimma yudhkar fil mu'taqadati. Sampailah kepada hal-hal lain yang disebutkan dalam keyakinan. Maka kalau begitulah dia mati, sepakat ulama, mati di dalam ajaran Islam. Itu maka kita tidak dihalus-haluskan kaji oleh guru. Karena memang tak perlu, sudah. Macam kita ini jemaah, asalkan beres masalah taharah, masalah solat, puasa, puasalah, solat, puasa. Zakat pun zakat fitrah. Asal beres tu jemaah, dah.
Tak perlu kita ragu yang lain-lain. Tapi karena ada orang-orang ingin dia memperdalam sesuatu, timbul dalam benak dia, ini kok gini. Ngajikan. Yang tidak sudah dia mah. Jadi kalaulah dia belum mempelajari bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, Allah bukan tempat bagi yang baharu. Kalam Allah itu qadim, belum dipelajarinya dan belum sampai dia tahulah, pelajari belum sampai ke halus-halusnya pun tak tahu, mati dia. Dia mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi orang tak ada pula risau-risau dia. Kan? Walakin hadhil khawatirul mujibatu lil i'tiqadati ba'daha yakhturu bitabi'i wa ba'da yakhturu bisama'i min ahli baladi. Cuma kadang lintasan keraguan itu yang wajiblah dengan itu kita hilangkan keraguan itu sehingga kita menjadi yakin. Dengan cara mempelajarinya. Kadang-kadang lintasan itu datang dengan sendirinya. Kadang-kadang lintasan itu datang sebab kita mendengar dari orang lain. Sebetulnya kita tak ada ragu-ragu. Tapi sebab nama kita bergaul, dengar dari orang, kok begini pula. Maka untuk menghilangkan keraguan itu wajib kita mempelajarinya. Begitu. Fa in kana fi balad nasha'a fihi al-kalam wa tanataqa an-nasu bil bid'ah fayanbaghi an yasana fi awali bulughi anha bi talqinil haqqi. Jika di tempat dia tinggal tersebar perbincangan terkait dengan hal-hal yang bid'ah. Ini maksudnya bincang akidah jemaah. Macam-macam awak dengar belakangan ini. Udah pula ada katanya tak wajib solat. Katanya pula tak wajib zakat. Apa nih? Pelajar dulu. Kita pelajari jemaah. Maka wajiblah dia. Fayanbaghi an yasana. Maka wajiblah dia, pantaslah dia menjaga dirinya di awal balighnya dari hal-hal bid'ah yang salah itu. Dengan talqinil haqqi, mempelajari mana yang benar. Fa innahu law ulqiya ilaihil batil, kalaulah hal-hal yang batil itu sampai kepada dia, wajib dia hilangkan yang batil itu dari hatinya. Cuma kadang-kadang itu berat. Jamaah, ya. Kadang-kadang itu berat. Beratnya bisa karena waktu kita. Sibuk mencari kehidupan untuk memenuhi tanggung jawab. Menjaga, merawat anak, istri. Beratnya kadang mencari gurunya. Ini yang sulit kadang jamaah. Mencari gurunya nih. Satu hal juga. Misalkan beginilah. Lau kana hadal muslim tajiran wa qad sya'a fil baladi muamalatu riba. Wajib alaihi ta'allum hadari minar riba. Dia pedagang. Sementara memang sudah tersebar luaslah cara berdagang itu terkait dengan riba. Maka dia wajib belajar seluk-beluk riba. Mestinya kita ini sebelum berniaga tahu hukum jual beli. Mestinya. Jual beli ini apa? Rukunnya berapa? Syarat penjual, syarat pembeli, syarat barang yang dijual, harga dan seterusnya. Baru jual beli. Ini kita jual beli tak pakai ilmu jual beli. Karena hampir rata di pengajian kita tak pernah ada dipelajari ilmu jual beli. Tahu-tahu kita berjual beli. Padahal kita tak ada ilmu jual beli. Ini keliru.
Makanya sebelum kita belajar, sebelum kita berbuat sesuatu, ada dululah ilmunya, jemaah. Ya, ini dicontohkan tadi oleh Imam Ghazali. Terkait akidah pula, karena ini kita bincang akidah, terdengar kita sudah, ini macam salah awak rasanya. Pelajarlah, cari gurunya yang betul. Kita tanya supaya jangan tergelincir masalah akidah. Sebab jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, kalau orang tak solat, dia berdosa. Tapi kalau orang salah dalam akidah, dia bisa murtad. Tak solat, berdosa. Tapi kalau sempat dibilangnya tak wajib solat 5 waktu, kan bisa murtad dia. Jadi besar resikonya kalau salah dalam akidah. Maka belajar. Akidah itu dipelajari. Fahada huwal haqqu fil ilmi alladhi huwa fardu ainin. Inilah yang sebenarnya terkait ilmu yang adalah ia fardu ain. Jadi kita wajib jamaah. Cuma sebatas kita perlu. Apa itu ilmu fardu ain? Al-ilmu bi kaifiyatil amalil wajibi. Yaitu ilmu terkait cara pengamalan yang wajib. Saya wajib solat. Caranya macam mana? Maka mempelajari cara solat itu fardu ain. Dan ilmu yang terkait dengan solat itu, itulah taharah jamaah. Sebab sampai pagi ini kita mengaji, masih ada orang Islam yang memandang membaca ayat setelah Al-Fatihah hukumnya wajib. Jemaah, walaupun dengan dia pemahaman begitu, ya alhamdulillah solatnya tetap sah. Hanya masalahnya aneh saja, masa masih ada yang berpaham begitu. Ini harap jangan keliru. Faman alimal amal al-wajiba waqta wujubihi alimal ilma alladhi huwa fardu ain. Siapa yang mempelajari amal wajib dan sudah datang waktu wajibnya, maka wajiblah dia mempelajari ilmu yang dia itu fardu ain terkait amal yang sedang atau yang sedang dia hadapi, itulah jamaah. Apa? Wajib. Jadi cuma memang saya, kata si fulan-fulana, alhamdulillah ilmu solat sudah tahu dan sudah diamalkan. Ilmu puasa sudah tahu. Zakat pun sudah tahu. Alhamdulillah saya sudah haji, sudah umrah. Kata si fulan-fulana. Sudah cukup. Barulah ilmu yang lain. Itulah tadi yang kedua tadi. Kalau dalam kaitan ini, akidah. Jamaah. Tadi itu ilmu-ilmu fikih. Kemudian akidah. Saya sudah tahu Allah Ta'ala Tuhan, Nabi Muhammad. Terkait Nabi Muhammad, saya sudah tahu ayah mak dia siapa. Itu wajib jamaah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sekurangnya sampai situ wajib dihafal. Sekurangnya. Jamaah, saya dah tahu lahir di sini. Itu ilmu-ilmu dasar. Itu wajib diketahui. Sudah selesai. Orang saya lahir dari ayah mak Islam. Sekarang umur saya 35 tahun. Misal kata si fulan-fulana. Ilmu apa lagi? Ilmu yang terus menerus. Ada sambungan dari iktikad tadi adalah perbuatan-perbuatan hati. Perbuatan-perbuatan hati. Adapun yang disebutkan oleh para ahli tasawuf, memahami gerak langkah musuh dan memahami apa itu malaikat atau dari pihak malaikat. Tadi memahami bisian-bisian musuh, memahami langkah-langkah malaikat, itu perlu juga, betul juga.
tetapi itu perlu bagi orang yang sedang menghadapinya. Cuma masalahnya takkan ketika sedang menghadapi baru kita belajar. Maka sebelumnya kita pelajari, jamaah. Oh begini setan, oh begini malaikat. Bukan tubuh setan, tubuh malaikat. Itu tak penting bagi kita. Yang penting mana jalan setan, mana jalan malaikat. Mudahnya mana ma'ruf, mana munkar. Itu rambu-rambu. Wajib dipelajari jamaah. Wa idza kana al-ghalibu anna al-insana la yanfaqu an dama'i syari wa riya'i wal hasadi fa yalzamu an yata'allama min rubi'il muhlikati ma yara nafsahu muhtajan ilaihi. Wa kaifa la yajib wa qad qala Allah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' jamar bi nafsil hadis. Apabila memanglah sudah galib, umumlah manusia tak bisa lepas daripada dawai, hal-hal yang mendorong untuk berbuat jahat. Nah, kadang dawai itu diartikan faktor. Umum sudah. Manusia ini layan faku, tak bisa lepas dari faktor-faktor yang membuat dia untuk berbuat jahat, untuk ria, untuk dengki. Maka kita mesti belajar apa yang jahat, apa yang dimaksud ria, apa yang dimaksud dengan dengki dan seterusnya. Maka tak bisa tidak. Wajib dia mempelajari seperempat yang membinasakan, yang saat itu dilihatnya dirinya sedang perlu mengetahuinya. Jadi kitab Imam Ghazali ini jamaah terdiri dari 4 bahagian. Bahagian pertama namanya ibadat. Bahagian kedua namanya adat. Bahagian ketiga namanya muhlikat. Bahagian keempat namanya nanti munjiat. Jadi bahagian pertama ini kita belajar ibadat nanti nih. Panjang nih jamaah tentang ibadat. Habis itu baru belajar adat kebiasaan kita hari-hari. Apa dia? Kebiasaan pun maksudnya adalah kebiasaan yang disorot oleh agama. Baru nanti kita belajar apa yang muhlikat, yang membinasakan jiwa manusia. Apa? Baru nanti munjiat, yang menyelamatkan manusia. 4 bagian itu saja. Di antara yang muhlikat, yang membinasakan manusia itu adalah ria, hasad, dengki. Nah, ini hidup ini banyak rusak karena dengki. Dengki ini apa nih? Macam mana kok kita bisa dengki? Apa pula cara dia supaya kita terhindar dari dengki? Itu pelajar. Setidaknya ada 10 penyakit pikiran yang harus kita hilangkan. 10. Kalau tak ada yang 10 itu sama kita, insyaAllah aman hidup. Setidaknya ada 10 penyelamat pikiran. Yang kalau ada 10 itu, insyaAllah kita selamat. Yang paling pangkal kali adalah ria. Karena sampai sekarang masyarakat masih memahami ria itu pamer. Padahal ria bukan pamer. Masyarakat masih memahami ria pamer. Tentang mobil baru dia. Ria dia. Jadi dia beli mobil baru, tak usah dibawa running. Simpan kamar mandi aja. Itu macam mana? Jamaah. Dan ria ini terkait apa? Karena penyakit ke atas, ria, ujub, sum'ah, takabbur, terus ke atas, ghadab, haqdun, hasad, kemudian hubbur riyasah, hubbul jah, hubbud dunia, itu semua ke atas. Kasratul kalam, kasratun naum, itu sampai ke atas. Semua penyakit itu pangkalnya adalah ria. Itu pangkalnya jamaah. Kalau orang bisa tidak ria, insya Allah mudah-mudahan yang lain pun dia selamat. Apa ria? Dia belajar. Awak bukan apa ya Pak?
Tak perlu amal-amal yang ditunjukkan. Kata dia. Misal kata, ikhlas saja kerana Allah Ta'ala. Betul tak ni? Dia bertindak, bercakap seperti ini. Ini mesti kita tahu. Jangan. Pangkal semuanya itu adalah riya. Pangkal semua adalah riya. Tak ada lain, jemaah. Kalau dia bisa tak riya, insyaAllah yang lain bisa. Besaran mana pohon durian, pohon padi? Tentulah pohon durian. Bisa sebesar itu jemaah pohon durian tadi. Sebab ada bibit durian. Bibit durian yang kecil itu jadi besar begitu. Jemaah. Bibit semua penyakit itu adalah riya. Apa riya? Ya, kita wajib belajar. Jadi wajib dia mempelajari 1/4 dari kitab yang kususun ini. Itulah bahagian muhlikat. Sesuai dengan apa yang dia lihat bahawa diri dia perlu sekarang. Wa kaifa la yajibu. Macam mana tak wajib sedangkan Nabi sudah bilang. Nabi sudah bilang. Hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Abu Nuaim, Imam Baihaqi dalam kitab para ulama ini masing-masing. Kata Rasulullah, ada 3 yang membinasakan. Ada 3 yang menghancur leburkan. Kalau bahasa yang mudah, ada 3 yang mematikan. 1, berdangki. Nabi sudah bilang apa lagi? Berdangki. Muta' yang diperturutkan. Artinya memang diikutkan berdangki itu cuma. Aku terang pun bilang. Dan Nabi bilang, ada siapa di atas Nabi lagi? Sedangkan malaikat pun patuh pada Nabi. Dia kalau kita berdangki, itu mematikan. 2, mengikuti keinginan. Ingin ini buat, ingin itu buat, ingin ini, asal ingin. Ya, Mak. Itu yang selalu kita katakan, bedakan keinginan dari keperluan. Perlu enggak nih? Perlu, buat. Kalau tidak, walaupun dia tidak berdosa, mubah-mubah saja ya, Mak. Mubah saja. Misal kata, itu nanti bisa menggiring kepada yang terlarang. 1. Yang kedua, walaupun dia tidak berdosa, mubah saja, tapi nanti dalam kaitan membentuk kelakuan atau karakter, itu bisa tak bagus. Jamaah. Ini mau hati-hati. Rasul sudah bilang tuh, mematikan. Jamaah, mematikan. Apalah masalahnya? Misal kata. Apalah masalahnya? Misal kata jamaah, habis makan dia tidur. Mana ada hukumnya itu? Mubah-mubah saja. Mubah-mubah saja. Tapi secara kesehatan ini nanti akhirnya tak bagus. Secara karakter ini membentuk orang menjadi pemalas. Jemaah. Ini harap dipahamkan. Yang ketiga, orang salut kepada dirinya sendiri. Awak bukan apa ya, Pak? Walaupun tua-tua begini, sakit-sakit begini, kalau untuk agama, memang itulah kita ni. Untuk apa? Untuk apa? Kata yang muda pula, tak guna hidup kayak begini ya, Pak. Sibuk sana, sibuk sini. Awak walaupun sedang muda bergejolak gitu, sabar aja lah. Wah, boleh. Kata, yang kaya pun begitu, yang miskin pun begitu. Kagum sama diri sendiri. Mestinya bukan kagum, tapi syukur.
Syukur itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sakit-sakit awak, tua-tua awak begini. Kalau di mana ada pengajian selama bisa datang. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Kagum ini tak perlu ada orang. Diri sendiri sedang gini pun bisa kagum. Itu mematikan karakter kita menjadi buruk. Hebat aku ya. Hebat juga aku ni. Kan bisa sendiri. Tak usah sama orang. 3. Ya, Mak. Belum lagi kalau tebuk dada ya. Tak tahu kau siapa aku. Ketawa tahulah. Masa tak tahu. Camat ketawa. Calon mati. Mak, berarti kau doakan aku mati. Enggak usah didoakan pun mati. Ketawa. Sepele kau sama aku. Tak ada sepele. Enggak sepele pun mati. Dia mah. Kadang tebuk dada. Rasa hebat. 3. Nabi dah bilang. Maka apa yang dimaksud dengan berdangki? Apa yang dimaksud dengan keinginan? Di terjemahan mungkin hawa nafsu. Apa tu? Kerana hidup kita hawa nafsu. Tak ada hawa nafsu tak bisa hidup. Kita bisa hidup dan adanya manusia ni kena 2. Nafsu perut, nafsu kelamin. Orang kalau tak mengikutkan nafsu perut dia, tak ada hidup ni. Dia mah tak akan hidup. Nanti habis ngaji ni yang mau cari duit, untuk apa duit tu? Untuk kami mau bangun rumah, Pak. Okey. Bisa bangun rumah kalau perut belum beres. Perut. Habis itu nikah kahwin, kelamin. Aduh, itu nafsunya mah. Jadi apa sekarang nih yang dilarang Rasulullah nih? Perlu pelajari. Supaya jangan binasa. Dia mah. Kagum pula pada diri sendiri. Wala yanfaku anha basyarun. Manusia tak bisa lepas daripadanya. Dari hal-hal faktor-faktor yang mendorong dia buat jahat. Dari hal-hal faktor-faktor yang mendorong dia untuk riya. Untuk hasad. Untuk lain-lain. Ya mah. Hasad dengki ni bahasa kita Medan sini. Ange. Ange lah aja mah. Maka banyak kekacauan. Di antaranya. Ange. Wa baqiyatu ma sanadkuruhu min madhumati awalil qalbi. Dan selebihnya lah yang nanti akan kami sebutkan. Itu yang termasuk keadaan hati yang tercela. Seperti apa? Sombong. Orang Melayu kata tinggi sebenang. Sombong. Sedang jalan kita. Jalan. Tiba-tiba di belakang. Tan. Ribut kali. Apa ni? Kita tengok. Rupanya anak pembesar. Ya, kaunya rupanya. Tengok, seketika bisa berbeda. Sebab apa ni? Agama sebut sombong. Apalah yang sombong kan? Tak ada. Itulah sombong. Dia tak tahu. Padahal dia sudah menderita sakit sombong. Tapi dia tak tahu. Dia mah. Kita ni sama orang kaya, sama orang miskin. Sama tidak sikap kita. Itu bedakan sombong. Masuklah kemari orang kaya. Masuk kemari orang miskin. Macam mana? Lupa kita diundang dia. Orang dia miskin. Tapi kalau yang kaya ngundang, masih 2 bulan lagi, udah sibuk-sibuk deh. Jangan lupa kita datang sana. Jemaah. Sebab apa tu kita membedakan? Jemaah. Kita perlu belajar. Sombong. Ujub. Ujub tadi. Apa ujub ni? Jemaah. Kan? Wa akhawatiha tatba'u hadhihi thalathal muhlikati. Dan saudara-saudaranya lah. Itu yang tadi saya sebutkan di antara. Riya, ujub, sombong, marah yang disimpan, dengki,
suka terkenal, suka megah, suka dunia, banyak cengkunek, banyak makan, banyak tidur. Jadi kasratul kalam, kasratul niam, kasratul ta'am itu termasuk muhlikat, pemati. Jemaah. Kasratul kalam banyak cengkunek. Kasratul ta'am banyak makan. Kasratul naum atau niam banyak tidur. Itu penyakit dalam tu jemaah, bukan penyakit luar. Luar anak buahnya aja tu. Itu pasti kita pelajari. Wa izalatuha fardu ainin. Jemaah. Menghilangkannya itu fardu ain. Menghilangkannya itu fardu ain. Jemaah. Tapi apa yang mau dihilangkan kalau dia tak tahu? Maka wajib tahu. Wala yumkinu, tak mungkin bisa dihilangkan illa kecuali bima'rifati hududiha. Tahu kita apa ini sekarang yang dimaksud dengan ABCD ini. Batas itu maksudnya adalah pengertiannya. Apa pengertian riya? Pengertian ikhlas, pengertian sombong, pengertian rendah hati, pengertian bedaki, pengertian dermawan. Apa ini? Dia mesti pelajari. Mengetahui sebabnya, tanda-tandanya, kemudian mengetahui obatnya. Apa riya? Apa sebabnya? Jamaah. Apa tandanya? Apa obatnya? Faina malam ya'rifu syarra yaqafi. Yang tak tahu dia, siapa saja tak tahu apa itu yang negatif, dia mesti akan jatuh ke dalam yang negatif itu. Tak tahu dia apa itu yang jahat, yang buruk, dia akan jatuh ke dalamnya. Tanpa dia merasa jatuh ke dalamnya, bahkan awak kasih tahu pun dia marah. Mengobatinya dengan mengetahui sebab itu huwa muqabalatus sababi biditih. Mengobatinya dengan menghadapkan sebab kepada lawannya. Sebab saya sakit ria ini, apa lawannya? Itulah obatnya. Sebab sakit takabur itu ini, apa lawannya? Itulah dia jamaah. Fa kaifa yumkinu duna ma'rifati sababil musabbabi. Macam mana orang itu, betapa mungkin dia bisa sehat dari sakit itu tanpa mengetahui sebab dan akibat. Tidak ujung. Hati-hati. Lain kalau sakit kena paku. Semua kita tahu. Ya mak. Tahu. Oh, paku ni kan benda modern, Pak. Zaman dulu mana ada paku? Oh, duri. Duri ada, jemaah. Sejak dulu ada duri. Kena duri. Tak. Itu semua orang tahu. Bahkan bayi pun tahu. Begitu kena, si bayi nangis. Tak. Semua orang tahu. Karena duri ada sejak zaman dulu, maka obatnya pun sejak zaman dulu dibuat Tuhan. Apa dia? Rumput. Awak kalau luka dulu ambil rumput tu. Kunyah-kunyah. Tempelkan. Dah. Biasanya mak. Paku tidak rumput lagi. Apalagi kalau berkarat dia. Pergi ke dokter. Kerana dia dah benda modern. Tahu kita je mak. Tapi kalau sakit pikiran, sakit jiwa, sakit benak, sakit akal, itu boleh jadi kita tak tahu. Boleh jadi kita tak tahu. Jamaah. Nah, karena itu dipelajari. Waqtaru ma dzakarna fi min furdil a'yan wa qatara kahunnas kafatun. Kafatun. Istighalan bima la yaghni. Kebanyakan yang telah kami sebutkan atau kebanyakan yang kami sebutkan di bahagian muhlikat. Jadi saya sudah sebut tadi jamaah. Ibadat, adat, muhlikat, munjiat. Itu kebanyakannya adalah fardu ain. Yang itu dah
Ditinggalkan, diabaikan orang. Orang dah tak peduli lagi. Mau ria, mau tak. Pikirnya dia tak ria. Nanti begini, kita akan cerita jemaah. Saya dari pagi-pagi saya sampaikan, siapkan hati, jangan mudah tersinggung. Sebab yang kita kaji ini nanti, banyak yang kena tersinggung nanti itu. Banyak. Aku terangkan, aku bilang dari sekarang jemaah. Aku bilang, aku tidak mendallah Allah Ta'ala. Tersinggung nanti banyak kali kita. Karena hampir rata rusak. Hampir rata. Ya, awak bukan apa Ustaz? Kalau perkara ngaji ini sejak dulu, itu apa kau cakapkan? Untuk apa cakapkan? Tak ada maksud apa-apa. Oh baik. Coba tanya jiwa kau. Waktu kau bilang tadi itu, ada rasa senang tak? Tak ada. Baik. Kalau tak ada, ngapa enggak kau ceritakan naib kau? Saya bukan apa. Saya berdangki orang ini. Ada bilang gitu. Kan tak ada. Untuk tahu kau salah, nampaknya kau benar, coba kau ceritakan aibmu. Ada rasa senang tak? Rapi enggak kita nutup aib kita? Rapi, jamaah. Mengapa tak sebegitu rapi menutup kebaikan kita? Sehingga kita perlu menceritakan kebaikan itu kepada orang lain. Salah aja kalau ngaji sama dia ni pun. Ngaca aja mah. Untuk apa? Aku bukan apa. Sedap ngaji sama Ustaz tu Sarawak. Begitulah ngaji. Enggak macam-macam sekarang ni. Akan sama juga. Kau sudah ujub, kagum kepada kebaikan dirimu sendiri. Sama juga. Bilang orang sakit. Padahal awak pun sakit. Enggak. Ya kalau kita sakit aja. Memang sakit hari-hari. Itu maka kita lebih enak lagi makan durian daripada baca Quran. Enakan mana? Sarapan pagi atau solat duha? Jangan jawab. Lemakan mana? Lemakan mana? Jemaah. Sebab apa? Sakit. Dia tak sedar kalau dia sakit. Istighalan bima la ya'ni. Kenapa orang tu lalai? Karena dia sibuk mengerjakan sesuatu. Padahal sesuatu yang dia kerjakan tadi layak nih. Tak buat dia kaya juga. Tak buat dia cukup juga. Tak cukup. Ini hidup dunia ini sebanyak apapun harta. Tak akan ada cukup-cukupnya. Kesudahan orang kaya raya. Kaya raya. Nah, di Indonesia ini ada orang kaya raya. Ada. Pulau pun punya, apa punya. Baru dia cakap. Hidup ini yang penting kita berbuat baik, kata dia. Kalimat itu betul. Itu maka kita sampaikan dari sekarang, baik. Tapi nanti kan orang bisa nyeletuk. Dia bisa bilang itu kan udah kaya raya dia. Coba pas miskin dia. Tak juga cakapnya gitu. Yang satu pula, hidup ini pun yang penting sehat. Baik kita sama orang. Ya kan duitnya udah tak berseri lagi. Ya mah. Tetapi yang dia bilang itu memang betul, memang begitulah hidup itu sebenarnya. Dia mah. Tapi bagi orang-orang tak berduit, dia akan bilang, alah dia bisa bilang gitu kan karena sudah cukup duitnya. Ya juga satu sisi betul. Dia mah. Tapi sebetulnya yang dibilang si kaya raya tadi, memang itulah hidup. Tanpa harus kita menunggu kaya, kita harus jadi orang baik. Tanpa kita harus menjadi kaya, kita sudah harus merasa cukup. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, menyibukkan diri mengerjakan sesuatu yang tak pernah rasa cukup. Itu dia ditinggalkan orang. Jadi kalau kita sakit luar, anak bayi pun tahu. Tapi kalau sakit benak, sakit pikiran, sakit jiwa, sakit mental ini, tak bisa tidak. Mesti dipelajari, walau manusia banyak yang meninggalkannya. Wa qad tarakahu nasu kafatun. Inilah cara halus Imam Ghazali. Ditinggalkan orang. Orang tak peduli. Sekarang ini sudah jelas-jelas tahu awak kerja dia tak betul. Tahu. Bukan tak, udah tahu awak kerja dia tak betul. Jelas itu tahu.
Tapi kalau pas giliran wirid, rumah dia rame juga orang. Jemaah. Baru nanti kata masyarakat, ya janganlah kita musuhi pula. Nah, datang aja lawak. Baik. Ngapa tempat si miskin pas giliran wirid sunyi? Ya aku kan tak mau datang, sibuk. Oh pas si kaya tak sibuk, pas si miskin sibuk. Makin bercakap kau, makin berat urusan kau menghadapi munkar nakir nanti. Ya, itu kenyataan. Nah, sekarang nih yang lucunya orang Islam udah tak segan-segan untuk menyogok bekerja tadi. Untuk kerja nyogok. Udah tak segan-segan. Udah disiapkan untuk nyogok. Padahal Nabi Muhammad jelas bilang ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok, penerima sogok dalam neraka. Kurasa cakap Nabi ni bukan cakap sastra nih. Tetapi kalau awak Salatullah, salamullah. Cintai Nabi. Solawat kita banyak-banyak. Nyogok jalan terus. Cemana begini ini jemaah? Ada. Ya cemana lagi kalau nggak gitu nggak kerja awak. Banyak kerja tanpa kau harus nyogok. Nah, masalahnya apa? Tak sabar ingin cepat kaya. Tak sabar ingin cepat kaya, ingin segera dihargai orang, tapi malas. Jemaah. Itulah kenyataannya. Songok sana, songok sini. Habis. Apa hukumnya itu? Haram. Sebab apa? Tamak. Apa tamak? Mestilah belajar. Tapi orang tarokahun nasu kafatun. Orang tinggalkan itu sudah cerita tentang tamak. Sebab apa? Sibuk mengerjakan sesuatu. Padahal sesuatu yang dikerjakan itu tak bisa mencukupkan dia juga. Jemaah. Hati-hati ya. Wa mimma yanbaghi an yubadira fi ilqah ilai idza lam yakun qad intaqal an millatin ukhra. Di antara yang segera wajib dia pelajari. Kalaulah tidak dia seorang yang muallaf, lahir dari kecil jamaah beragama Islam. Apa yang wajib dipelajari segera? Mengimani surga, mengimani neraka. Oh, saya beriman pada surga, tempat orang baik di akhirat. Saya beriman pada neraka, tempat orang buruk di akhirat. Dan sebatas itu. Cuma memang ada orang yang jiwanya pengen yang halus-halus. Apa surga, apa neraka. Itu fardu kifayah. Tak lagi fardu ain. Jamaah. Berkumpul. Apa yang dimaksud berkumpul? Wajib iman nih. An-nashru. Nanti kita tersebar. Berkumpul tersebar. Masing-masing jamaah ke sana kemari. Ada ke surga, ada ke neraka. Cuma dua tempat. Surga neraka. Tak ada lain. Jadi kayak mana lah surga tu ya Pak ya. Usah kek-kek. Ya kok Bapak larang? Ya udah silakan kau pikirkan sendiri. Kata awak. Karena yang terpenting bagi kita adalah menyiapkan jalan tol menuju surga. Itu yang penting. Jamaah. Allah dah siapkan. Masuk dalam. Usah bayang-bayang. Di surga tu Pak tak ada yang buruk-buruk. Baik. Semua makanan cukup. Ini cukup. Jadi kayak mana lah itu Pak ya? Usah kayak. Jadi masuk surga. Nah. Katanya di surga wangi-wangi. Awak kalau cium wangi pening pula kepala awak Pak. Macam mana? Udah masuk neraka aja kau. Kata awak. Ya. Matilah awak. Udah masuk surga. Tapi pening. Udah kau antara surga neraka aja. Kau sendiri situ. Kata awak. Tak bisa. Itu akhirat. Tak bisa sama dia dengan dunia. Kalau gitu macam mana? Buat amal agar masuk surga. Hatta yu'mina bihi wa yusaddiqah. Sampai dia percaya dan yakin. Membenarkan adanya akhirat itu. Surga neraka berkumpul tersebar nanti di akhirat. Termasuk kesempurnaan dua kalimat syahadat. Fa'innahu ba'da tasbih. Tapi semua itu setelah kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Ya. Fa'innahu ba'da tasdiqi bi sallam yanbaghi an yafhama risalatahu wa muballighaha. Jadi setelah kita beriman kepada Rasulullah, pantaslah kita memahami risalah Rasulullah. Yang Rasulullah itulah penyampai risalahnya itu. Di antaranya
Risalah tadi isinya tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat. Semua itu buka pintunya adalah mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Siapa patuh kepada Allah Rasul, untuk dia surga. Siapa durhaka, untuk dia neraka. Dia mah. Sederhana gajinya. Tapi yang sederhana ini pula orang tak mau. Orang mau ngaji hebat-hebat. Dia mah. Ya. Mana yang dia penting itu pentingkan. Pentingan mana? Air di gelas ini atau gelasnya? Hah? Airnya. Airnya. Usah berkelahi laki bini karena gelasnya tak seragam. Rumah kita wirid nih bang. Gelas nih payah. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, kata awak orang pun ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang diminum orang bukan gelasnya, tapi airnya. Gara-gara gelas. Udahlah, kita pergilah beli dulu. Tengok. Ya Allah, kenapa kita membeban-bebankan diri kita berat kali ini jamaah? Nah, ini. Jadi mana yang inti? Aku pun tidak menolak seni kuliner. Tidak kutolak sama sekali. Tentu kan cantik dia, rapi dia. Tak kutolak. Cuma saat itu kalau memang sedang tidak ada. Dan tidak mampu kita mengadakannya. Mengapa harus diada-adakan? Itu maksudku. Kalau memang bagus-bagus pula. Kan sedap juga tamu-tamu datang ke rumah awak. Awak hidangkan cangkirnya bambu. Oh, seragam semua. Kan senang orang tu. Mak, unik kali kata orang tu. Salah-salah hilang pula dia. Masing-masing orang unik. Jamaah. Kan sedap tamu tu. Berpahala kita menyenangkan tamu. Kalau memang ada. Ini tak ada, udahlah gelas-gelas biasa. Maksud saya bukan larang itu, bukan. Mari pentingkan yang memang penting. Itu salah satu yang membuat hidup kita ringan. Jamaah. Faida tanabbahta li hada tadriji. Apabila engkau telah memperhatikan tahapan-tahapan ini. Alimta annal madhab al-haqqa huwa hada. Taulah kau. Jalur, sarana, cara yang betul tuh inilah yang sudah kami terangkan. Mungkin situ terjemahkan mazhab. Mazhab itu jalan, sarana, cara. Inilah yang kami terangkan, inilah yang betul. Artinya, bila kau sanggup pikul 10 kilo, jangan pikul 11 kilo. Bila memang kau sanggup 10 kilo, tapi sekarang belum perlu kau pikul, jangan kau pikul. Jamaah. Jangan sulit-sulitkan. Wa tahaqqaqta anna kulla 'abdin fahuwa fi majari ahwali fi yaumi wa lailatihi. Maka kau pastikan bahwa setiap orang dalam keadaannya masing-masing, siang maupun malam. Tak kosong, tak sunyi dia dari peristiwa-peristiwa pengabdian kepada Allah Ta'ala dan peristiwa-peristiwa pergaulan yang senantiasa berubah-ubah akibatnya. Yang senantiasa berubah-ubah kelazimannya. Yang senantiasa berubah-ubah sebab dan akibatnya. Yang senantiasa berubah-ubah. Tujaddidu. Jamaah. Ini harus paham kita. Maka lazimlah kita bertanya sesuatu ma'an kulli ma yaqaulahu minan nawadiri. Wajiblah kita tahu yang memang sesuatu itu memang jaranglah terjadi. Tapi wajib kita tahu mengantisipasi. Kita tanya. Macam kita sekarang tak ada haji. Siapa yang mau haji di depan saya ini? Tak ada. Awak udah daftar, Pak. Tapi kena waiting list 10 tahun. Tak ada lah dulu. Nanti pas mau dekat barulah kita belajar. Tetapi watalzamul mubarala ta'allumi ma yatawaqqa'u alal qurbi ghaliban. Tapi kalau yang kira-kira segera terjadi dalam masa dekat, segera pula lah belajar tentang itu. Macam kita ni yang paling dekat nanti ni kan solat zuhur. Wajiblah berilmu tentang solat zuhur. Tapi kan alhamdulillah kita tak usah ngaji itu lagi, dah tahu kita jemaah. Secara saya tahulah kita sudah. Ini yang syarat wajib, ini syarat sah, ini membatalkan, ini yang makruh, ini yang boleh, ini dah tahu kita. Alhamdulillah. Yang lainlah pula. Begitu. Faidan, jika begitu, tabayyana, jelaslah bahawa
Yang dimaksud dengan ilmu oleh Rasulullah di dalam kalimat tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Perhatikan kata-kata ilmu di situ. Ada alif dan lam. Tolabul ilmi. Ada alif lam pada kata-kata ilmu. Itu nanti namanya alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Kalau dalam bahasa Inggris dia pakai the. Book, buku. The book. Udah lain makna dia. Kita kira-kira kalau orang sekolah Inggris. Jemaah. Alif lam itu macam the pada the book. Itu banyak maknanya jemaah. Namanya alif lam ma'rifah. Kitabun. Book. The book tambah al-kitab. Kalau sudah ditambah al-kitab, udah lain makna dia. Mosque. Masjid. The mosque. Dah lain. Masjidun. Masjid. Tambah al-masjid. Dah lain lagi artinya jemaah. Namanya alif lam itu alif lam ma'rifah. Nah, jelaslah bahwasanya sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasulullah dengan ilmu di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang itu ada kata-kata al-ilmu, tolabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin. Apa maksud ilmu di situ? Imam Ghazali berfatwa, berijtihad. Adalah ilmal amali alladhi huwa masyhurul wujubi 'alal muslimina la ghairah. Yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu yang kita amalkan, yang sudah terkenal kewajibannya di kalangan orang Islam. Artinya, tak ada orang Islam yang tak tahu kalau itu wajib. Ilmu itulah yang dimaksud, tak lain. Kata Imam Ghazali. Jadi Nabi mengatakan menuntut ilmu wajib. Ilmu apa? Ilmu yang kewajibannya sudah terkenal di kalangan orang Islam. Tak ada yang lain. Jadi bukan ilmu yang halus-halus. Yang umum-umum. Makanya seluruh ilmu tentang toharah dari mulai mensucikan najis, hadas kecil, hadas besar. Kalau ini gini, ilmu tentang najis, mensucikan izalatun najas, hadas kecil wudu, hadas besar mandi, kemudian tayamum. Wajib tahu. Ya mah. Tapi macam tayamum pun tak semua tentang tayamum tu kita wajib tahu. Macam kita tayamum karena tiada air. Kita pelajar sampai bertahun-tahun. Sampai tahun keempat, pelajaran tahun pertama lupa awak. Awak usulkan sama ustaz tu ulang balik. Lancar kaji karena diulang. 8 tahun ngaji tayamum tentang tak ada air. Awak sini banjir pun. Maka tak usah pelajari tayamum yang sebab tak ada air. Tapi pelajari tayamum sebab yang lain. Yang mungkin bagi kita sebab sakit. Maka pelajarilah tayamum sebab sakit. Itu wajib. Jamaah. Jadi ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Fatwa Imam Ghazali yang dimaksud adalah ilmu tentang amalan yang sudah masyhur kewajibannya di kalangan orang Islam. Itu aja. Bukan tak boleh yang lain. Yang lain kita pelajari juga lah. Tapi kan tergantung pribadi jadinya itu jemaah. Contoh yang pernah saya sebut juga di kalangan kita, ilmu waris. Siapa yang wajib belajar ilmu waris nih? Yang punya harta. Awak punya utang. Bukan punya harta. Ngapain belajar ilmu waris? Zahirlah nampak awak apa yang mau diwaris itu kereta kalau orang Jawa sebutnya butut. Kereta kita sini apa sebutnya? Yang jelek kali itu. Yang
BK-nya dah tak ada lagi. Kalau lewat polisi pun malas negurnya. Macam sial polisi kalau negurnya. Itulah rumput karena itu warisan. Aku mau tak wajib kita belajar. Tapi awak ada rumah, ada tanah, ada alhamdulillah kebun, ada wajiblah belajar ya jemaah. Wajib. Tak semua itu mempelajarinya wajib. Wajib kita pelajari. Itu dah yang lalu dah kita bincang jamaah. Satu persatu, tidaklah memang secara terperinci, tapi setidaknya satu-satu. Dah kita pelajari jamaah. Tentang haji pun saya contohkan tadi. Macam ini tentang zakat. Zakat harta. Apa yang wajib? Oh, saya wajib Pak. Karena saya ada usaha gini-gini. Saya dengar katanya kalau punya usaha wajib zakat. Pelajarilah. Macam awak pula tak ada. Misal kata kita tak ada. Udah, yang wajib dipelajari zakat fitrah. Tapi zakat fitrah pun sekarang belum lagi puasa. Untuk apa pelajari? Nantilah sebatas kewajiban. Bukan seilmu. Kalau ilmu dia fardu kifayah mengetahui itu. Karena tak boleh sunyi orang Islam mengetahui ilmu tentang itu. Macam kita yang bangsa kita amalkan zakat fitrah tadi. Tak perlu kita halus-halus tahu. Karena itu jamaah hati-hati. Wa qad ittadaha wajhu tadriji fi waqti wujubihi. Nyatalah aspek atau segi tahapan-tahapannya pada waktu kewajibannya. Tak boleh kita tak ada ilmu tentang najis, tentang hadas. Tak boleh. Tak boleh tak ada ilmu di situ. Tentang najis, tentang hadas. Najis dihilangkan, hadas dihilangkan. Terserahlah bahasa Arabnya nanti dalam fikih. Tapi yang jelas kita mesti hilangkan. Najis, hadas kecil, wudu, hadas besar, mandi. Baru yang darurat, tayamum. Batas itu, kita wajib tahu jamaah. Supaya jangan salah-salah. Sebab nanti takut kita beruduk kita bagus, tapi najis tak beres. Kesudahan badan kita di luar, pakaian kita, tempat solat kita, masih membawa najis. Kita tak tahu. Oh, rupanya Pak, ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak. Ada, ini dimaafkan, ini tidak. Ini wajib kita tahu jamaah. Karena itu hari-hari. Nah, wallahu a'lam. Sampai sini insyaAllah kaji kita. Akan datang ilmu yang fardu kifayah. Jadi yang kita terang-terangkan ini semua fardu ain. Jamaah, ilmu yang fardu kifayah. Mana dia? Jamaah. Ini yang selama ini fardu ain, wajib tahu tuh. Ya. Menutup aurat. Perempuanku tengok dalam dia solat, masih ada lagi begini telekung dia. Waktu solat. Padahal kalau awak tengok zahir, baik kali orang. Orangnya baik, ringan, tangan membantu orang. Tak ada apanya. Tapi solat begini dia. Coba. Allah yang pentingkan hati kita baik. Allah Maha tahu itu. Tengok. Ya jemaah. Akan sayang. Jadi yang mana fardu ain? Semua yang fardu ain itu wajib kita tahu. Sudah disebut di sini. Tauhid sudah disebut. Fikih sudah disebut. Akhlak sudah disebut. Secara umum. Urayanya akan datang ini terus jemaah. Ini yang terusnya ini akan datang nih. Seperempat bahagian ibadat nanti dia. Jadi begitupun sebelum sampai kita pelajari yang mana halus-halus fardu kifayah, yang mana halus-halus fardu ain, akan dijelaskan dulu secara umum fardu kifayah, fardu ain. Dalam hari Ahad akan datang fardu kifayah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.